Bacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeribayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang taat pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh kesakitan bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat,
Aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Jawab tuannya itu, hei engkau, hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu, seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan.